Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 213. Bigea jika ingin merekrut maid baru mulai sekarang bilang pada saya terlebih dahulu. Biar saya yang menyeleksinya sendiri. Saya tidak mau kejadian ini terulang kembali. Mungkin ini kali pertama Zayan turun tangan menyangkut isi mansionnya, sebab selama ini dia tidak peduli asalkan semua orang mematuhinya. Tapi karena dia telah memiliki istri dan istrinya pun juga harus nyaman di mansion ini, dia akhirnya turun tangan. Demi kenyamanan istrinya, kalian semua boleh pergi sekarang. Zayan menaiki anak tangga kembali, baru saja menyampai ke atas, pandangannya tertarik pada istrinya berdiri di sana, memakai kemeja kebesaran miliknya hingga tubuh kecilnya tenggelam. Pasti sejak tadi istrinya mendengar apa yang terjadi di bawah. Aku jadi merasa bersalah, karena aku Erika dipecat. Dia pasti membutuhkan uang karena itulah dia bekerja di sini mas. Zayan mendekat lalu memeluk pinggang istrinya dan membawanya ke kamar mereka. Jangan merasa kasih pada orang yang merendahkan kamu sayang. Orang seperti dia pantas dipecat. Tapi perkataan Maryam terhenti saat Zayan menggelengkan kepalanya. Udah jangan menjadi perempuan yang terlalu baik sayang. Memang menjadi baik itu bagus tapi orang kayak Erika tidak pantas kamu perlakukan baik setelah apa yang dia perbuat padamu. Jangan terlalu membenci orang lain mas. Aku tidak memasukkan kata-kata Erika ke hatiku. Sebab terlalu benci orang itu tidak baik. Zayan tersenyum menggesekkan hidung mereka dan mengecup bibirnya. Baiklah sayang. Bisa aku menyentuhmu lagi? Kamu selalu saja cantik setiap saat membuatku benar-benar ingin menyentuh setiap inci darimu. Agar membuat istrinya luluh Zayan memberikan kecupan di leher jenjangnya. Lihatlah wajah Maryam sudah memerah. Apalagi kini tubuhnya terlentang di atas kasur, menatap mata suaminya yang berada di atasnya. Tetapi ini udah jam 11 malam mas, aku ingin tidur. Besok kan aku mulai ngajar lagi di pesantren. Aku tidak mau telat karena bangun kesiangan. Baiklah untuk malam ini kamu aman. Tapi besoknya lagi tidak akan. Kamu kan tahu. Sentuhan sekali itu kurang. Maryam terkekeh geli, mengusap rahang tegas suaminya lalu memeluknya dengan erat. Dia mulai tertidur sebab sejak tadi dia tidak bisa tidur jika tidak memeluk suaminya. Zayan pun juga ikut tidur dengan balas memeluk sang istri. Keesokan paginya salah satu maid membawakan paket dari seseorang untuk Zayan. Zayan tidak membukanya sebab dia tidak merasa ada orang yang mengirimkannya hadiah. Padanya pagi ini, teman-temannya pun tidak menghubunginya. Namun karena rasa penasaran juga, dan desakan Maryam karena dia mengira itu paket hadiah pernikahan mereka, membuat Zayan menyuruh salah satu maid untuk membukanya. Dan hal yang mengejutkan adalah isi paketnya batu nisan dengan nama Zayan bahkan ada binnya, jangan lupakan wafat dan tanggal kelahirannya. Juga sebingkai foto wajahnya. Satu lagi bangkai ayam yang telah membusuk. Maryam yang melihat pun benar-benar histeris ketakutan, sedangkan Zayan hanya bisa tertegun. Pertama kalinya dia mendapatkan teror semengerikan ini. Siapa orang yang menginginkannya mati? Apa musuh sesama rekan bisnisnya? Atau, mana mungkin bertindak sejauh ini? Hek. Pagi ini Yulia benar-benar dibuat tidak tenang sebab bukan hanya suaminya saja yang mendapatkan paket mengerikan itu, tapi kakak iparnya pun dapat juga. Lebih gilanya lagi, Maryam menghubunginya jika Zayan mendapatkan paket misterius juga. Dan lagi Kang Abdul pun juga dapat. Dia meminta bantuan-bantuan pada Gus Hilmi dan ternyata Gusnya itu juga dapat. Karena itulah mereka sekarang berkumpul di depan dalam untuk membahas siapa pelaku yang meneror mereka dengan hal mengerikan itu. Tanggal wafatnya sama.
Tanggal 20 September tahun 2024. Berarti 3 hati lagi menuju tanggal itu. Apa maksud dari si pengirim ini? Tanya Gus Hilmi benar-benar dibuat stres sebab ini kali pertama dirinya mendapatkan teror. Istrinya sampai pingsan saat melihatnya. Tapi Zayan yang beda. Bukankah paketnya ada bangkai ayam? Yulia menatap teman prianya itu yang mengangguk sambil memberikan kedua anaknya biskuit dan juga mainan robot yang selalu saja dia belikan untuk mereka. Sepertinya ini semua berkaitan dengan kejadian dulu saat kita memecahkan kasus. Tante Vidya, ujar Ikram menatap satu persatu dari mereka, lalu berhenti pada Zayan. Zayan, ibu tirimu atau Om Kenan masih berada di penjara kan? Zayan mengangguk. Om Kenan masih ada hukuman 14 tahun lagi, sedangkan Tante Vidya dihukum seumur hidupnya. Saya tidak berpikir ke sana Ustaz sebab mereka masih berada di jeruji besi. Jika bukan mereka pelakunya terus siapa yang membenci kita? Kenapa terornya datang bersamaan pada kita? Ucap Kang Abdul cemas. Jujur saja saya merasa tidak mempunyai musuh. Nama samaran saya dalam dunia stalker pun tidak ada yang mengetahui kecuali kalian. Yang paling aku takuti itu si penerornya bukan hanya meneror saja. Apa akan ada tragedi di tanggal 20 September ini? Ujar Yulia meremas tangan suaminya penuh ketakutan. Dia tidak mau terjadi apapun dengan suaminya. Lihat ini. Zayan berseru sambil memperlihatkan layar iPadnya. Di sana Baya dan Rion ikut mendapatkan teror. Hal itu membuat mereka semakin syok. Si peneror itu sudah jelas mengetahui alamat mereka semua. Saya semakin menduga jika ini berkaitan dengan kejadian waktu itu, di mana kita memecahkan kasus kejahatan Tante Vidya. Tapi siapa penerornya jika bukan orang yang kita usik berada di penjara? Dan lagi kenapa hanya kita saja yang mendapatkan teror? Tanya Gus Hilmi. Ya memang benar, seharusnya Yulia, Maryam, Hawa, Irma dan Gendis mendapatkan teror juga, tapi mereka tidak mendapatkannya. Tunggu waktu itu kan yang sempat menjadi trending di internet hanya foto kita saja. Sedangkan para perempuan tidak. Sahut Kang Abdul dibalas anggukan dari mereka. Ini semua berkaitan dengan viralnya foto kita pada waktu itu yang diunggah oleh para reporter, lanjut Ikram semakin membuat mereka mengangguk yakin. Sepertinya Tante Vidya atau Om Kenan memiliki bawahan untuk mencoba mengusik kita. Atau keluarganya. Zayan menggeleng. Om Kenan memang mempunyai keluarga tapi keluarganya mana mungkin yang meneror kita. Malahan mereka bahagia jika Om Kenan dipenjara sebab mereka bisa mendapatkan hartanya. Jika Tante Vidya, dia menikah dengan papa saya dulu. Tidak memiliki orang tua. Dia juga sama tidak memiliki orang tua, apalagi orang terdekat. Perkataan Zayan semakin membuat mereka gelisah. Jadi siapa sebenarnya pelaku yang meneror mereka semua secara bersamaan? Waktu CCTV Mansion kami diperiksa pun hanya memperlihatkan seorang pria berpakaian hitam, memakai masker dan topi hingga kita tidak tahu siapa pelakunya, ucap Maryam dibalas anggukan dari Zayan, mengelus kepala istrinya yang terlihat mencemaskannya. Sebaiknya kita mulai sekarang harus berhati-hati sebab si peneror itu masih berkeliaran di luar, perintah Ikram. Mereka terus berdiskusi mengenai pelaku yang nampak masih abu-abu, tapi yang pasti masalahnya masih berkaitan dengan kejadian waktu itu di mana mereka memenjarakan Vidya dan Kenan, dan memecahkan kasusnya. Sampai akhirnya Kang Abdul pergi, begitu juga dengan Maryam yang harus mengajar para santrinya. Dan Zayan pergi menuju perusahaannya. Tersisa Gus Hilmi, Wardah, Ikram dan Yulia di teras dalam bersama kedua anaknya. Mas kamu di rumah aja ya sekarang, aku takut kamu kenapa-napa. Kamu hari ini jangan
Pergi ke kafe dulu sampai si pelaku ditemukan, mohon Yulia. Mas gak suka menghindari masalah sayang. Selama ada Allah jangan takut. Mas yakin akan baik-baik saja. Ikram meyakinkan. Dia harus pergi ke kafe sebab tidak mau membuat sahabatnya repot akan pekerjaannya itu. Tapi Mas, Ikram mengusap pipi istrinya sambil menggeleng. Sekarang Mas antar ke rumah sama anak-anak. Mas akan pergi pakai mobil ke kafe. Mas janji akan pulang sore di jam kayak biasa. Kamu tunggu Mas, jangan lupa kunci pagar sama pintu rumah. Yulia mau tak mau mengangguk dengan hatinya yang terus saja resah. Mereka juga pergi dari dalam. Mas kita semua akan baik-baik saja kan? Gumam Wardah menatap kedua adik iparnya yang telah pergi. Wardah banyak diam sebab hatinya benar-benar cemas. Entah kenapa tapi, dia sejak tadi tidak nyaman. Apa karena bawaan kehamilannya? Gus Hilmi mengangguk yakin. Selama ada Allah kita akan selalu baik-baik saja. Tring. User 1234 ingin mengetahui siapa saya yang mengirimkan paket itu. Jika ia datang ke lokasi yang saya kirim sekarang Ustadz Ikram. Satu pesan dari nomor asing muncul di ponsel Ikram yang tengah mengendarai mobilnya sore ini menuju rumahnya. Dia membaca pesan tersebut lalu melihat lokasi yang dikirim oleh orang misterius itu. Jalan Ratu. Tunggu ini lokasi berada di luar kota Jakarta. Membutuhkan waktu sekitar 1 jam dia bisa sampai di lokasi ini. Tring. Pesan kembali terlihat. User 1234 istri cantikmu sedang hamil kan Ustadz? Kedua anakmu juga sangat tampan. Bolehkah saya mengusik mereka? Datang ke lokasi yang saya kirim dan tangkap saya jika bisa, dengan begitu saya tidak akan mengusik keluarga Ustadz yang di mata masyarakat adalah manusia baik di muka bumi ini. Nama istrinya dan anaknya dibawa-bawa membuat Ikram marah dan cemas menjadi satu. Dengan pikiran yang mulai tak tenang Ikram pergi menuju lokasi si peneror itu berasal. Bagaimanapun dia harus menangkap sosok itu secepatnya agar teror tidak lagi terjadi lagi. Apalagi sampai membahayakan keluarga kecilnya. Di tempat lain Zayan juga sore ini akan pergi ke rumahnya karena jam kerjanya telah habis. Tapi pesan dari nomor misterius membuatnya berhenti. User 1234 Tuan Zayan yang terhormat kehidupanmu bahagia sekali. Sekarang kamu berencana menciptakan keluarga bahagia sebab keluargamu dulu telah merusak jiwa dan ragamu. Istri tercintamu adalah satu-satunya yang kamu miliki di dunia ini. Bagaimana jika saya mengusiknya? Ah dia begitu cantik, jika tidak ingin saya usik milikmu datang ke lokasi yang saya kirimkan dan tangkap saya. Semoga berhasil Tuan Zayan yang di mata semua orang pria yang begitu baik. Zayan langsung saja menggegas mobilnya pergi ke lokasi yang harus dia tuju sambil memukul setirnya. Sial, berani-beraninya dia ingin mengusik milik saya. Saya pastikan akan memenjarakannya. Di tempat yang lain pun di mana Gus Hilmi selesai memeriksa asrama santri putra bersama Kang Abdul mereka juga mendapatkan pesan dan alamat yang harus mereka tuju. Jika ingin mengetahui siapa si peneror itu, tentu saja mereka langsung pergi menggunakan motor legendaris Kang Abdul yang begitu melaju dengan cepat. Apalagi mereka tidak memiliki alasan lagi sebab Ikram dan Zayan pun mengirimkan pesan jika mereka ternyata mendapatkan pesan yang sama. Rion dan juga Baya pun mendapatkan pesan yang sama. Namun mereka tidak ikut sebab perjalanan terlalu jauh. Zayan pun menyuruh mereka berada di dalam rumah karena itu tempat yang aman. Sial, sebenarnya siapa yang sedang mengusik mereka? Di tempat yang lain sosok pria yang memakai masker hitam itu duduk di kursi usang sambil memainkan ponselnya dengan tawa lebarnya. Ini sangat menyenangkan.
Kita lihat saja pandangan orang terhadap mereka akan berubah hari ini. Dulu mereka begitu dikagumi menjadi pahlawan berhati malaikat karena berhasil memenjarakan Vidya dan Kenan dan juga memecahkan kasus kejahatannya. Sekarang ini pandangan masyarakat pada mereka saya pastikan akan buruk. Mereka bukan lagi manusia hebat berhati malaikat tapi orang-orang munafik. Hahaha. Pria itu terus saja tertawa puas sampai akhirnya dia berhenti saat melihat orang-orang. Suruhannya mulai berdatangan. Sekarang ini Ikram benar-benar melajukan mobilnya ke lokasi yang si peneror itu. Kirimkan. Dengan earphone yang dia pakai di satu telinganya, suara Zayan terhubung bersama dengan suara dari abangnya. Kira-kira siapa pelakunya yang berani meneror kita? Semua ini berkaitan dengan kasus ibu tiri saya, dan viralnya foto kita di sosial media sebagai 6 pria hebat yang memecahkan kasus kejahatan yang menimpa papa saya. Di sebelah sana Zayan berbicara membuat semua orang terdiam dengan pikiran masing-masing. Saya memikirkan satu orang tapi mana mungkin dia, ujar Ikram mengeratkan istrinya. Tidak mungkin yang dia kirakan. Ustadz berpikir Ryan kah pelakunya? Saya juga berpikir seperti itu tadi. Mungkin dia iri karena hanya foto kita berenam yang viral saat itu di sosial media. Para reporter memang sempat mengambil semua foto kita, tapi foto Ryan difoto oleh orang-orang hingga wajahnya tidak terlihat dan hanya saya, Ustaz Ikram, Gus Hilmi, Kang Abdul, Baya dan juga Rion. Memang benar para reporter sempat merekam dan mengambil foto mereka termasuk Ryan juga, tapi orang-orang ada yang memotong foto Ryan hingga dia tersisihkan. Entah alasan apa tapi mata masyarakat hanya tertarik pada mereka berenam, bukan pada Ryan. Mungkin Ryan kurang menarik di mata mereka. Karena itu semua orang di sosmed menganggap kita pahlawan hebat dengan hati yang begitu baik, lanjut Zayan. Saya yakin Ryan bukan pelakunya, ucap Hilmi dari seberang sana. Hanya karena itu, dia tidak akan tega menginginkan kita mati. Kita jangan dulu memikirkan siapa pelakunya karena sebentar lagi kita akan tahu dalang dibalik orang yang meneror kita, ujar Ikram menutup sambungannya lalu mulai menggegas mobilnya semakin cepat. Hujan turun membasahi bumi hingga tanah yang awalnya kering kini menjadi basah. Hujannya begitu deras turun, para pengendara harus memperlambat kecepatan mereka, namun tidak dengan Ikram. Mobilnya masih melaju dengan kecepatan kencang. Ikram benar-benar harus buru-buru sampai di lokasi. Azan maghrib dia harus tiba di rumah agar istrinya tidak mencemaskannya. Maafkan Mas sayang karena melanggar janji Mas padamu, Mas tidak bisa pulang sore ini. Setelah ini berakhir Mas janji akan menerima hukuman darimu karena melanggar janji. Perempuan yang memakai mukena putih itu menutup jendela sebab hujan begitu deras turun membasahi bumi. Hawa dingin pun kini dia rasakan hingga tangannya kedinginan. Kembali duduk di atas sajadah, kedua anak tercintanya begitu tenang merebahkan tubuh mereka di depan sajadahnya. Kalian berdua menunggu Ubi pulang kan? Sepertinya Ubi kalian sedikit terlambat hari ini. Entah kenapa perasaan Emi jadi tidak nyaman. Allah, perasaan apa ini? Matanya menatap tasbih putihnya yang dia genggam dengan erat. Dia terus beristighfar. Tetap saja perasaannya masih tak tenang. Mas Ubi udah janji akan pulang sore ini, tapi ini udah jam 5. Bentar lagi waktu maghrib, kenapa Mas belum pulang? Mas pakai mobil berarti Mas tidak berteduh dulu walaupun hujan. Cepat pulang Mas, hatiku tidak tenang sejak tadi. Ami, panggil Hasan menepuk pahanya lalu dia meletakkan pipinya di sana. Angan, angis, pintanya. Jangan nangis. Yulia mencoba untuk tersenyum, dia mengelus rambut putra pertamanya yang kini sudah mulai lebat.
Beralih menatap Hussein yang juga kini meletakkan pipinya di atas pahanya. Si kembar saling menatap satu sama lain lalu tertawa. Dan hal itu membuat Yulia gemas sendiri, sesaat dia melupakan rasa ketidaknyamanan di hatinya. Kalian berdua mau dengerin Emi murojaah? Kata Ubi, kalian Emi harus sering-sering murojaah, takut hafalan Emi hilang. Walaupun masih 15 juz hafalan Emi, tapi Emi harus mengulanginya terus. Menghafal itu memang mudah bagi Emi, tapi mempertahankan hafalan begitu sulit. Ubi, kalian benar-benar hebat karena hafalannya tetap bertahan sampai sekarang. Emi begitu kagum padanya. Kedua anaknya itu menyengir hingga gigi mereka yang sudah tumbuh 3 terlihat. Acan, ayang Emi sama Ubi. Hasan sayang Emi sama Ubi. Ucen uga, sahut Hussein. Mereka terus berceloteh sampai akhirnya terdiam dengan mata terpejam menikmati suara Emi mereka yang mulai membaca ayat suci Al-Quran penuh dengan kenyamanan di hati mereka.